Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan pergi ke salah satu daerah di Provinsi Riau, di mana klien tersebut meminta kami untuk mensurvei lokasi yang akan dibangun RBW tanpa tingkat. Yang dimana beliau terinspirasi dan termotivasi untuk membangun RBW tanpa tingkat dengan di bawah bimbingan Pak Bakri. Penasaran bagaimana prosesnya? Yuk disimak. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share-nya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. 3, 2, 1, go! Oke teman-teman, akhirnya kita telah sampai di tempat tujuan. Yuk, mari kita kenalan dengan klien Pak Bakri. Perkenalkan nama saya Muhammad Kadafi. Umur saya 35 tahun. Pekerjaan saya setiap hari mengantar kue ke kedai-kedai. Dan alhamdulillah bisalah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Cuman sebatas kebutuhan rumah tangga aja, untuk memenuhi yang lain-lain belum sanggup. Jadi hari-harinya itu kadang kerja ke sawit, nanti waktu luang kosong kan ke sawit, baru ke roti lagi, bawa lagi jual-jual keliling-keliling kampung lah, istilahnya kayak gitu. Jadi sampai saat ini hidup itu kayaknya begitu-gitu aja. Jadi untuk membunuh ekonomi itu agak begitu kurang lah, apalagi sekarang ini kayak harga-harga buat roti itu kan, kayak tepung, kayak gula, kayak minyak makan udah terlalu tinggi kali harganya itu. Jadi udah tipis dapat cost dari situ. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari udah jauh berkurang daripada tahun-tahun yang berikut, tahun-tahun yang lalu. Jadi untuk tahun sekarang ini semakin sulit untuk perkembangan di persaingan di roti ini. Roti ini kan hanya sebatas untuk pelengkap makanan aja, bukan kebutuhan sehari-hari. Jadi kadang-kadang banyak lagi yang roti pulangnya, nggak ngerti ya kan, namanya rezeki kan. Jadi susah juga untuk untuk membangkitkan ekonomi keluarga gitu. Di samping itu kan makin lama makin banyak lagi kayak kebutuhan ekonomi ini. Awalnya itu mengenal budidaya walet itu dari teman-teman. Jadi teman-teman itu banyak berbisik-bisik katanya bikin burung walet bisa meningkatkan perekonomian. Jadi di satu sisi itu kan modal begitu besar, sampai 300-400 sekian lah yang mau dikeluarkan budgetnya. Jadi kalau kayak kami orang kecil gini ini mana bisa mengeluarkan budget segitu besarnya, paling sebisa-bisa mungkin berkisar berapaan lah gitu. Jadi saya tengok YouTube lah, YouTube kami tengok selama beberapa lama. Nah kami cari terus sampai berbulan-bulan, rupanya ketemulah sama yang namanya channelnya Mulyanda Official. Dari situ saya mulai mengecek sampai berbulan-bulan terus entahkanlah, saya baca lah komen-komen masing-masing orang-orang itu kan. Saya tengok di situ komennya agak bagus-bagus semua, memuaskan bagi saya. Jadi saya termotivasi untuk mengimbok. Di situ dibilangkan sama Mulyandi Official itu dibilangkan chat aja sama Pak Bakri katanya kan. Jadi saya chat lah. Itu ngechatnya pun nggak langsung saya chat gitu. Jadi hanya pikir-pikiran di hati aja mengechatnya itu. Iya kalau dibalas, kalau nggak dibalas malu juga gitu kan. Dan alhamdulillah
pas mau malam itu kami berbisik-bisik sama orang rumah, bahasanya sama istri lah kan, mengechat, dibilang sama orang rumah saya, udah chat aja bang, kalau nggak dibalas kita kan nggak masalah, kan nggak sakit hati gitu kan. Padahal ini memang ingin menggebu karena katanya di YouTube itu Mulia Official itu buat RBW satu tingkat itu bisa berhasil, udah gitu kosnya itu bisa kita adakan, istilahnya nggak sampai beratus-ratus. Jadi termotivasi ke situ, makanya saya itulah dibilang sampai memberanikan diri. Dan alhamdulillah begitu saya chat bapak itu, alhamdulillah langsung dibalasnya. Nah disitulah makanya saya sangat senang sama Pak Bakri, yang memang orang-orang yang benar-benar tulus untuk membantu. Kalau kita minta saran, kalau kita minta kasih tahu macam mana, tulus dia memang membantu sampai dari awal sampai akhir. Itulah tadi, memang saya belum kenal kali sama Pak Bakri ini, cuman itulah udah seperti saudara sama Pak Bakri ini. Orangnya enak diajak komunikasi, banyak bercanda, banyak bercengkrama, udah kayak ayah, kami anggap sebagai ayah kami sendiri itu Pak Bakri itu. Makanya mudah-mudahan dengan izin Allah ini kami dipertemukan, mungkin dengan doa-doa kami, so itu mungkin untuk cemana biar caranya biar bisa besok ekonomi itu lebih terangkat ke depannya. Setelah mendengarkan kisah beliau, yuk saatnya kita survei lokasi yang akan dibangun. Jadi teman-teman, setelah melihat proses survei lokasi, yuk kita dengarkan penjelasan Pak Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin Ayah sampaikan. Jadi begini, kita tidak hanya sebatas selalu membahas dan memberi teknik teori tentang budidaya walet, tetapi kita juga akan membahas atau menjelaskan tentang bagaimana cara menjalin silaturahmi dengan petani walet pemula atau petani-petani yang belum berhasil di budidaya burung walet, sehingga mereka merasa dekat dan tidak sungkan-sungkan kepada kita selaku pembina atau sebagai konsultan. Jadi begini Kiki, setelah itu Ayah tidak pernah memilih dan memilah apakah ini dari kalangan ekonomi standar, ekonomi lemah ataupun yang mapan, baik dari kalangan buruh, pegawai, pejabat atau pengusaha. Ayah akan selalu melayani mereka dengan baik dan memberi ilmu budidaya walet ini sesuai dengan apa yang Ayah miliki dan Ayah terapkan selama ini, begitu. Tetapi macam sekarang kan, walaupun jarak tempuh kita sangat jauh, kita tetap akan pergi memantau dan menyempatkan diri
untuk langsung survei ke lapangan. Jadi kita benar-benar bisa untuk mengetahui keadaan situasi bagaimana lingkungan ekosistem atau masalah yang akan kita jadikan tempat satu usaha budidaya burung walet. Tetapi di masa pandemi ini, Ayah untuk sementara yang di luar Pulau Sumatera, Ayah juga bisa melayani kawan-kawan kalau yang mau kita bina kan, dengan cara atau sistem jarak jauh atau yang disebut dengan daring. Jadi misalnya seperti klien Ayah sekarang kan ada yang dari Kalimantan, dari Balikpapan kan, dan ada juga dari daerah Maluku dan daerah lainnya. Ayah melakukan ini karena Ayah ingin betul-betul membimbing dan membina petani walet dari awal dan semoga sampai berhasil mereka, karena keberhasilan mereka itu adalah suatu kebanggaan juga buat Ayah Ki. Ayah tidak mau memberi ilmu itu dengan setengah-setengah, karena Ayah selalu boleh dikatakan entah sebagai konsultan atau pembimbing ini, tugas kita di sini adalah bagaimana cara memikat burung walet, bukan memikat merogoh kantong petani pemula. Begitu kan? Dengan cara memberi cerita-cerita indah dan janji-janji manis. Kadang-kadang kan ada yang memberanikan diri, bilang dalam jangka 1 tahun, 2 tahun bisa panen 5 kilo, 15 kilo. Kita tidak bisa ngomong begitu. Lebih kalau ketemu dengan Ayah akan bercerita bagaimana suka dukanya, bukan bagaimana yang indah-indah dan yang manis-manis. Saya lebih suka menceritakan jalan cerita tentang walet ini yang pahitnya aja dulu. Begitu. Jadi memang ada lah ya, untuk suatu pertimbangannya tentu kita jelaskan sebelum mendapatkan hasil maksimal ini. Kita akan melalui beberapa jenjang-jenjang atau tangga-tangga untuk menuju kesuksesan untuk berikutnya begitu. Oke teman-teman, itu dia video kami kali ini. Jika teman-teman merasa teredukasi dengan video kali ini, mohon tekan tombol subscribe, like, and share-nya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.